Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwan fillah rahimani rahimakumullah. Kita lanjutkan pembacaan kitab Fiqhul Asma'i Al-Husna, fikih atau memahami nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang indah. Alhamdulillah kita sudah ambil dua nama atau tiga. Yang pertama lafzul jalal Allah atau ilah, itu teranggap sudah dua nama. Boleh dikatakan Abdullah atau Abdul Ilah. Yang ketiga yang sudah kita ambil adalah apa? Ar-Rabb. Maka boleh seorang menamakan anaknya dengan Abdur Rabb. Dan Rabb kemarin artinya Dzu ar-rububiyah, yang memiliki rububiyah. Dan rububiyah itu bukan hanya satu arti. Kemarin artinya apa saja? Sayyid, ya, tuan, pemimpin. Al-muslih, yang memperbaiki. Apalagi artinya al-malik, raja. Al-murabbi, yang mendidik. Al-mudabbir, yang mengatur, dan seterusnya. Jadi rububiyah itu tidak hanya mengandung satu arti, tapi mengandung arti-arti yang luas. Nah sekarang insyaallah ta'ala kita ambil dua nama, Ar-Rahmanu dan Ar-Rahim. Ya, beliau menyusunnya karena mengambil dari Ummul Quran, yaitu Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada lafzul jalal Allah, ada juga Rabb. Kemudian ayat berikutnya Ar-Rahmanir Rahim. Jadi sesuai dengan urutan apa? Al-Fatihah. Walaupun urutannya itu istihadnya masing-masing para ulama. Begitu juga dalam menghitung nama Allah 99, itu perkaranya istihadiyah. Ya, ada yang memasukkan ini sebagai nama, ada yang menganggap bukan. Mungkin bisa jadi hadisnya lemah atau maknanya tidak, ya, atau bukan yang diinginkan. Makanya menentukan nama 99 perkaranya ijtihadiyah. Bukan berarti ini punya 99, ini punya 99, tidak. Ya, paling silang pendapatnya 2-3 nama. Setelah selebihnya sama semuanya. Kurang lebih ya seperti itu di dalam menetapkan 99 nama. Dan nama Allah Subhanahu wa taala 99 itu bukan apa? Bukan pembatasan. Kita baca Ar-Rahman, Ar-Rahim, dua nama ini ya sangat banyak kehadirannya di dalam Al-Qur'an. Kita ambil satu contoh dalam surat Thaha, Ar-Rahmanu 'alal arsis tawa. Ar-Rahmanu mubtada, khabarnya istawa. Allah itu Ar-Rahman, istawa di atas arsy. Istawa artinya ala, di atas. Sa'ida, naik. Ya, istaqarra, ada di atas, menetap. Ya, juga irtafa'a, tinggi. Itu makna-makna istawa. Tidak ada yang mengatakan istawa maknanya istaula, menguasai. Karena istaula artinya berarti menjajah. Tadinya bukan miliknya, kemudian dia kuasai, dijajah sehingga dimiliki. Itu namanya istaula. Al-muhim di sana ada nama Ar-Rahman. Ya, dan juga surat khusus, yaitu surat apa? Ar-Rahman. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Ini salah satu dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Ar-Rahman. Karena nama itu babnya tauqifiyah. Apa itu tauqifiyah? Dicukupkan dari nas Al-Quran maupun hadis. Tidak boleh dia buat sendiri, ya, menamakan Allah sendiri. Ini bentuk pelanggaran. Seperti orang Yahudi atau seperti orang Nasara menamakan Allah dengan Al-Ab, Bapak. Maka ini bentuk ilhad, pelanggaran di dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala.
Atau orang-orang Mu'tazilah dan yang lainnya menamakan Allah dengan Shani'. Padahal Allah Subhanahu wa taala tidak memberi namanya atau dirinya dengan nama apa? As-Shani'. Walaupun maknanya benar, yaitu yang mencipta, yang membuat. Tapi karena tidak datang di dalam nas, maka tidak boleh kita tetapkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sendiri mengatakan walillahil asmaul husna. Allah memiliki nama-nama yang husna. Allah yang paling tahu tentang dirinya. Ya sudah, kita tetapkan apa yang Allah kabarkan tentang dirinya. Jangan sok tahu, jangan sok pintar menetapkan untuk Allah yang tidak Allah tetapkan. Sedangkan yang Allah tetapkan malah diapain? Dibuang. Ada yang lebih bagus, Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir. Kenapa ini dibuang? Sedangkan nama yang baru yang tidak ada dalilnya malah ditetapkan. Ini namanya ilhad, pelanggaran di dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kebanyakan nama Rahman itu datang memang mutlak, tanpa diikat dengan kata yang lain atau dengan mu'alliq atau terikat dengan huruf jer misalkan, tidak. Berbeda dengan Ar-Rahim. Maka dia datang pertama muqayyad, terikat. Terikat maksudnya ini ada pengkaitnya, biasanya dengan huruf jer, yaitu huruf ba. Contohnya dalam surat Al-Ahzab, wa kana bil mu'minina rahima. Dan Allah Subhanahu wa taala itu khabarnya rahima terhadap orang-orang yang beriman. Jadi diikat dia dengan huruf jer. Berbeda dengan Ar-Rahman, mutlak saja disebutkan Ar-Rahman 'alal arsy istawa, selesai. Ya, kemudian tadi juga Ar-Rahman 'allamal Qur'an, tanpa terikat dengan huruf jer atau yang lain. Berbeda dengan Rahim, dia datang apa? Terikat. Atau yang kedua, dia datang makrunan, dibarengi, digandengkan dengan nama Ar-Rahman itu sendiri. Seperti dalam surat Al-Fatihah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, digabung. Makrun itu digabung. Jadi Ar-Rahman digabung dengan apa? Ar-Rahim. Atau Ar-Rahim digandengkan dengan nama lain selain Ar-Rahman. Contohnya Al-Azizir Rahim. Ya, lagi Al-Ghafurur Rahim, Al-Barrur Rahim, At-Tawwabur Rahim. Nah, itu terkait nama Ar-Rahim. Dia datang tidak mutlak, tapi terikat atau diiringi dengan nama Rahman atau nama yang lain. Ini 3 hal atau kondisi datangnya nama Ar-Rahim di dalam Al-Quran. Berbeda dengan apa? Ar-Rahman, dia datang secara apa? Mutlak. Begitu. Pendekatan pemahaman saja ya. Misalkan ada orang namanya Bambang, ya udah disebutin aja Bambang, mutlak gitu. Tapi ada nama juga yang lain, tapi terikat namanya, selalu digandengkan dengan yang lain. Maka untuk nama Ar-Rahman datang secara apa? Mutlak, tanpa terikat dengan yang lain. Sedangkan Ar-Rahim datangnya dalam 3 kondisi: terikat dengan kata lain, digandengkan dengan nama Ar-Rahman, atau digandengkan dengan apa? Nama selain Ar-Rahman. Itu secara pelafatan atau penyebutan di dalam Al-Quran nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Nama ini sangat agung ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kita lihat saja di dalam surat Al-Fatihah Ummul Quran, Allah buka setelah puji-pujian itu dengan 2 nama ini. Setelah Alhamdulillahirabbil alamin, Allah buka dengan apa? Ar-Rahmanir Rahim. Dan 2 nama ini nama yang sabit, tetap bagi Allah Subhanahu wa taala, kita tetapkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini memiliki objek atau muta'aliknya. Maka wajib kita tetapkan 3 poin. Pertama, tetapkan nama untuk Allah. Yang kedua, tetapkan sifat yang ada di dalam nama. Yang ketiga, tetapkan juga objek yang dikenai oleh 2 nama tersebut. Berbeda dengan nama yang tidak mengandung objek. Misalkan Al-Hayyu, apa Al-Hayyu? Maha hidup. Maka satu sisi kita tetapkan Al-Hayyu untuk Allah,
Satu sisi ada sifat al-hayatu, hidup yang sempurna untuk Allah Subhanahu wa taala. Cuma 2 poin. Ada nggak objeknya? Tidak ada. Maka cukup dia tetapkan 2 hal ini. Sedangkan Ar-Rahman, apa Ar-Rahman artinya? Pengasih, penyayang. Ya, butuh objek nggak? Hah? Butuh. Ya, mau ngasihin siapa kalau ada objek? Bisa dipahami? Maka 3 poin yang harus ditetapkan. Pertama, nama Ar-Rahman untuk Allah. Yang kedua, sifat rahmah untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga apa? Ada objeknya. Objeknya siapa? Kita ini banyak semuanya. Ada langit, ada bumi, ada manusia. Kalaulah bukan rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya tentu dia tidak akan hidup. Nah, itu objeknya. Jadi kita tetapkan ada asar, ada efek dari nama tersebut. Karena ini salah satu yang terpenting mempelajari al-asma wa sifat. Sebagaimana kemarin kita jelaskan, sebagaimana dalil yang Nabi katakan, ya man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang menghitungnya maka masuk surga. Tafsir ahsa apa yang bernama? Menghitung, menghafal. Ya, pelan-pelan kita hafal. Berarti sudah berapa nama nih? 5. Allah, Ilah, Rabb, Ar-Rahman, dan apa? Ar-Rahim. Dihitung sama dia, dihafal. Kemudian apa? Pahami setiap arti dari nama tersebut. Ini 3. Yang keempat apa? Pahami ya bagaimana kita beribadah dengan konsekuensi nama tersebut. Ya, jadi jangan pernah merasa ya jadi orang yang paling sengsara gitu. Ya, saya nggak dikasihani gitu. Saya dicuekin, padahal Allah Ar-Rahman, padahal Allah apa? Ar-Rahim. Yang terakhir itu berita ada orang bunuh diri di mana? Yang di Garut apa Cianjur? Yang naik dia ke atas apa itu? Ke atas Sutet. Ya, setinggi 70 meter. Kira-kira kalau jatuh jadi apa itu? Walaupun jatuhnya dia di sawah, sawahnya becek, ya tetap aja. Ya, is dead kan ya. Katanya apa? Dia termasuk orang yang inilah nggak dikasihani gitu, gagal nikah, gagal ini, hidup rasanya apa? Sempit gitu. Ya ini karena tidak mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengenal kandungannya. Sehingga merasa dirinya orang yang paling sengsara, paling binasa, tidak dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu alaihi wasallam. Inilah pentingnya kita belajar nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari sini kita pahami nama Rahman Ar-Rahim, pertama di situ ada sifat. Ya, nanti akan ada asar atau pengaruh dari nama tadi. Ya, tentunya dia akan terikat dengan siapa. Nah, ini kan kita bahas. Ikhwani fillah rahimani rahimakumullah, sebagaimana kaidah yang lalu, setiap nama pasti mengandung apa? Sifat. Sekarang kita bahas nama pertama Ar-Rahman. Ikut wazan fa'lan. Ikut wazan apa? Fa'lan. Dan wazan fa'lan itu selalu menunjukkan si'ah, luas dan menyeluruh. Contohnya ghadban. Apa artinya ghadban? Marah. Yang namanya orang marah itu apa? Kayaknya merasuki seluruh jiwanya itu. Ya, tangannya, kakinya, matanya. Itu orang marah kayak gitu ya. Pernah ngeliat orang marah sampai melotot, sampai tangannya gemetar. Makanya wazannya fa'lan, karena fa'lan itu menunjukkan ya luas dan meliputi, menyeluruh. Makanya nanti Ar-Rahman, ya para ulama katakan rahmatnya Allah yang luas. Jadi Ar-Rahman artinya Dzur-Rahmah Al-Wasi'ah, memiliki kasih sayang yang luas. Adapun Ar-Rahim datang dalam wazan fa'il, bukan fa'il, tapi apa? Fa'il. Bisa juga menunjukkan mubalaghah, berarti banyak memberi kasih sayang. Bedanya kalau Rahim itu menunjukkan fi'il, perbuatannya. Sedangkan fa'lan itu sifat yang sabit menetap pada diri Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Rahim kegiatannya, fi'ilnya, aktivitasnya. Dua hal beda apa sama?
Beda. Ya, ada Rahman itu menunjukkan sifat yang luas yang tetap pada Allah Subhanahu wa taala yang Maha sempurna, sedangkan Rahim ada penunjukan perbuatannya. Beda atau beda? Ya, misalkan ada orang pendekatan pemahaman saja ya. Ada orang misalkan sifatnya ghadban. Emang dia orangnya sukanya marah-marah gitu. Dikit-dikit apa? Dikit-dikit kata orang Betawi diserampang. Ya, orang lagi duduk di serampang sama dia. Emang begitu orangnya. Nah, ketika dia melakukan kegiatan, nah itu namanya fiilnya. Tapi karakter awalnya begitu, pemarah. Tapi ada fiilnya, dikerjakan waktu ini kepada si fulan, di waktu ini, di hari ini. Nah, itu namanya perbuatannya. Begitu juga Ar-Rahman menunjukkan sifat yang lazim pada diri Allah Subhanahu wa taala. Mafhum? Kemudian Rahim menunjukkan perbuatan. Allah kasihani ini, Allah sayangi ini, ya Allah beri nikmat ini, maka itu kandungan dari apa? Ar-Rahim. Makanya para ulama katakan Ar-Rahim artinya Dzur-Rahmah Al-Wasilah, yang memiliki rahmat yang tersampaikan, yang diberi gitu, disalurkan, tertuju. Berbeda dengan ya Ar-Rahman Dzur-Rahmah Al-Wasi'ah, menjadi sifat yang menetap ya bagi Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Ar-Rahim apa? Dzur-Rahmah Al-Wasilah. Wasala yasilu, isim fa'ilnya wasil. Wasil itu tersampaikan, tersalurkan, ya terdistribusikan. Bahasanya ya boleh dengan bahasa apapun. Karena bahasa Indonesia ya secara huruf ya mungkin tidak bisa menggambarkan betapa luasnya rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Itu secara arti. Jadi sekali lagi Ar-Rahman artinya apa? Dzur-Rahmah Al-Wasi'ah. Sedangkan Ar-Rahim Dzur-Rahmah Wasilah. Rahmah wasi'ah itu luas. Sedangkan wasilah tersampaikan atau ya tersalurkan gitu. Ya, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, maka dari dua nama ini ya sekali lagi sama-sama dari apa jadi hurufnya? Ra, ha dan apa? Mim. Tapi ketika beda wazan maka dia mengalami perbedaan apa? Arti. Tadi anak SMP belajar sorof. Belajar sorof itu mempelajari perubahan makna apa? Kata. Ketika wazannya berbeda, maka artinya juga apa? Berbeda. Ya, itu ada nama, ada sifat. Nah, sekarang karena dia butuh objek, maka akan ada ya objek yang terkenai rahmat ini. Dan ini tidak bisa dipungkiri, kita rasakan sendiri. Dari alam yang ada di bawah, alam yang di atas, terhasilkannya manfaat, terhasilkannya apa yang dia inginkan, dimudahkan jalannya, mendapatkan kebaikan. Itu semua dari apa? Rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga tertolaknya musibah, tertolaknya sesuatu yang dia khawatirkan, sesuatu yang membahayakan dia, itu pun semuanya dari asar efek rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka sekali lagi ketika kita memahami Allah memiliki nama Rahman, Ar-Rahim, selain kita tetapkan nama, tetapkan sifat, ada juga apa? Pengaruh atau efeknya. Ya, kita bisa berdiri, bisa berjalan, bisa makan, bisa minum. Ya, ini efek apa? Diri sendiri? Tidak. Ya, ini asar dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal ini baru satu rahmat yang Allah turunkan di mana? Dunia. Apalagi nanti sisa rahmatnya Allah 99 diberikan kepada para penghuni apa? Surga. Sudah paham ya? Jadi ada efeknya. Segala kebaikan yang kita raih, segala mudarat yang terhindar dari diri kita, itu semua adalah berkat rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang masuk surga bukan karena amalnya, kata Nabi, tapi karena apa? Rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang luas. Ya, coba pikirkan, bayangkan berapa sih amal kita di dunia?
Hah? Paling hidup berapa tahun? 60, 70 tahun. Ya, balik anggap umur 15. Ya, mungkin dia beramal 50 tahun. Kalau dihitung-hitung sholatnya berapa jam dalam sehari. Tapi Allah Subhanahu wa taala anugerahkan rahmat yang luas. Tapi bukan berarti tanpa sebab. Ya, maksudnya kalau kita bandingkan amal kita dengan pahala surga itu tidak sebanding. Makanya kata Nabi, untuk beradab kepada Allah, katakan itu rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, begitu juga ghadabnya Allah. Allah punya sifat marah, tapi rahmatnya Allah mendahului. Rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengalahkannya. Bukan berarti Allah tidak punya sifat ghadab, punya. Hanya saja ya terkalahkan dengan sifat apa? Rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Andai kata Allah tidak memiliki sifat rahmat, tentulah apa yang kita lakukan hari ini dari dosa-dosa, ya Allah akan azab, Allah akan turunkan apa? Musibah yang luar biasa. Nasallallahu alaihi wasallam. Tapi itu sekali lagi efek, asar dari rahmatnya Allah yang begitu luas, yang begitu besar, sehingga murkanya Allah terkalahkan dengan apa? Rahmatnya yang begitu luas. Ini membandingin antara ketaatan dan maksiat dalam sehari. Hah? Ya, mungkin kalau Allah tidak punya rahmat, habis sudah. Tidak ada yang tersisa di muka bumi. Terlebih banyak yang kesyirikan, kebid'ahan, kemaksiatan. Ya, lihat aja penduduk bumi yang masuk Islam berapa persen? Berapa penduduk bumi sekarang? 8M. Ya, yang jadi muslim berapa M? Ada 3M kurang lebih misalnya. Berarti yang paling banyak itu apa? Orang-orang yang kufur, yang kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi rahmatnya Allah mendahului murkanya. Dan ini bukan hanya untuk kehidupan kita, mafhum, di dunia atau kehidupan kita sehari-hari, bahkan dalam masalah menentukan syariat, Allah Subhanahu wa ta'ala juga di situ ada sifat rahmatnya. Ya, adanya ilmu, adanya hidayah, adanya iman yang tertanam di dalam dada seseorang, itu karena apa? Rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa dipahami ya? Ya, begitu juga perintah Allah Subhanahu wa ta'ala itu mengandung rahmatnya. Coba perhatikan, sholat berapa kali? 5. Ya, berat nggak ini 5? Hah? Udah berat kata orang. Ya, apalagi dulu kalau diwajibkannya berapa kali? 50 kali. Baru azan qomat udah apa lagi? Salat lagi. Azan qomat, salat lagi. Kenapa? Waktu aja 24 jam. Kalau salatnya berapa? 50 waktu. Kebagi nggak itu? Berarti dalam sejam berapa kali salat? 2 kali kurang lebih. Ya, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala rahmatnya begitu luas, akhirnya ya perintah ini juga ada efek rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mafhum. Begitu juga Al-Qur'an, hadis, ketika kita baca ada rasa hidup di dalam dada. Ada rasa ya merasakan manisnya iman, manisnya ilmu, manisnya takwa. Itu semua juga dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga larangan-larangan yang Allah Subhanahu wa ta'ala larang kepada hambanya, itu pun di situ mengandung apa? Rahmat. Allah haramkan yang khabith. Ya, Allah haramkan apa namanya? Khamar. Allah haramkan daging babi. Allah haramkan judi, Allah haramkan riba. Di situ mengandung apa? Rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan Allah zalim, tidak. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala rahmatnya yang begitu apa? Luas. Perhatikan saja. Ya, apapun yang ada pada kita, mafhum, maka di dalamnya ada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu di dunia saja. Yang baru satu apa? Satu rahmat. Di kehidupan dunianya, dalam menjalankan perintah, dalam meninggalkan larangan, ada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi nanti di yaumul kiamah, yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa akharallahu tis'an wa tis'ina rahmatan. Allah akhirkan 99 rahmat untuk penduduk siapa? Surga. Atau mau apa dikasih. Mafhum?
Ya, Usama misalkan masuk surga mau? Oh, jelas mau, alhamdulillah. Ya, dan nikmat Allah di surganya itu luar biasa. Ya, tidak pernah capek, tidak pernah lelah, tidak ada marah, tidak ada sedih, tidak ada apa lagi, tidak ada buang air, tidak ada buang air besar. Ya, tidak ngantuk. Semuanya dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena rahmatnya Allah yang begitu luas tadi. 99 diserahkan nanti di yaumul qiyamah. Ya, menjadi kekal selama-lamanya, itu pun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang sering ana ulang kalamnya Umar bin Khattab, manusia itu diciptakan untuk kekal. Bukan di dunia, tapi di mana? Di akhirat kelak. Bukan dia yang sendiri mampu mengekalkan dirinya, tidak. Tapi Allah yang Maha Rahman, Allah yang Maha Rahim memberikan apa? Rahmatnya sehingga terus terbaharui tubuhnya. Tidak akan hancur, tidak akan punah, tidak akan capek, tidak akan lelah. Ya, luar biasa nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada ahlu jannah. Semoga Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalamnya. Ya. Paham ya? Ini rahmat Allah luas, bukan rahmatnya makhluk. Ya, maka sekali lagi bodohnya orang-orang musyrikin meminta berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, yang mereka sendiri pun butuh rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita dompleng sama dia? Belum tentu dia apa? Selamat, belum tentu dia sukses, belum tentu dia berhasil. Maka ketika orang mengenal Allah dengan nama-namanya yang indah, pahami artinya, itu akan membentuk karakter dia. Ya, akan membentuk minimal dari nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu sifat roja. Sifat apa? Harap. Karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala luas. Maka dia berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Harap itu ibadah hati. Ya, hati dia berharap, cemas, itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang Maha Rahmah, Allah yang memiliki segalanya. Sedangkan makhluk, apa yang diharapkan? Kecewa pasti. Ya, dan ini wakai, kenyataan. Orang yang sering berharap kepada siapa? Manusia akan mengalami apa? Kecewa. Ya, lo gue tunggu-tunggu nggak hadir. Kecewa gua malu katanya. Cukup tahu dah gua katanya. Ya, pokoknya kalimat itu tuh ya, kalau yang pamungkas sudah, kalau lagi berkawan. Ya, udah gua masa malu, udah kalimatnya cuma satu, cukup tahu katanya. Kecewa ya, apalagi urusan dunia, bisnis, utang, apalagi ya, janji. Ketika berharapnya kepada siapa? Manusia, maka akan kecewa. Bukan berarti kita tidak boleh berharap kepada manusia. Selama memang dia mampu, ya boleh saja dia berharap. Tapi jangan sampai harapnya itu mengalahkan harap dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, diambil sebab yang disyariatkan, yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi hati berharap hanya kepada siapa? Pada Allah Subhanahu wa taala. Qanifillah rahimani rahimakumullah. Tadi Ar-Rahman, Ar-Rahim nama, kemudian di dalamnya ada sifat apa? Rahmah. Bedanya Ar-Rahman, rahmatnya luas, menjadi sifat yang lazim, menetap pada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Ar-Rahim sifat rahmah yang tersampaikan. Bisa dipahami dan menunjukkan perbuatan Allah Subhanahu wa taala dan memiliki efek, memiliki objek. Baik di dunia, apa yang ada di sekitar kita ini semuanya ya efek dari rahmatnya Allah. Mafhum. Begitu juga dalam menentukan syariat, larangan, perintah, itu pasti ada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga nanti di dunia atau di akhirat ada rahmatnya Allah yang lebih besar. Maka dari sini kita ambil kaidah, seorang hamba tatkala semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bagian dia dari rahmat Allah pun semakin besar. Ya, semakin si hamba taat kepada Allah, bertambah kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, pengenalannya kepada Allah Subhanahu wa taala semakin kuat, maka bagian dia dari rahmatnya Allah pun semakin apa? Besar. Sebagaimana dalil dari surat Al-An'am ayat 155, wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Ini adalah Al-Quran yang Allah turunkan penuh keberkahan, maka ikutilah, ikuti apa yang ada dalam Al-Quran.
dan bertakwalah, takutlah kepada Allah. Pasti, la'alla, kalau Allah yang mengucapkan artinya pasti. Berbeda makhluk. La'alla bisa diartikan semoga, masih ada kemungkinan berhasil atau tidak. Tapi ketika Allah yang berkata la'alla, artinya pasti. Pasti kalian turhamun, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan diketahui orang yang mengikuti Al-Qur'an itu tidak sama tingkatannya. Sebagaimana tingkatan iman berbeda-beda, maka semakin besar tingkat keimanan dia, maka rahmatnya ya yang diberikan oleh Allah pun semakin apa? Semakin besar. Makanya surga bertingkat-tingkat. Ya, yang paling rendah apa itu? Sudah disiksa dulu di neraka sampai jadi paham. Paham itu apa? Arang. Kemudian diceburkan ke dalam sungai, dia bangkit seperti kecambah, dia menjadi penduduk surga terakhir. Tapi dia merasa yang paling nikmat sudah. Ya, miliknya sepanjang mata memandang. Itu surga yang paling apa? Terendah. Padahal masih ada surga yang paling tinggi apa? Firdaus. Bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersama siddiqin, bersama syuhada, ya, bersama orang-orang saleh. Maka semakin kuat ketaatannya menjalankan apa yang ada di dalam Al-Quran, maka semakin besar rahmatnya Allah untuknya. Itu salah satu apa? Kaidah yang bisa kita petik dari nama Ar-Rahman dan nama apa? Ar-Rahim. Maka dari dua nama ini sebagai penutup, Ar-Rahmah atau sifat rahmah itu ada dua, rahmat ammah dan yang kedua rahmat khassah. Rahmat ammah itu artinya luas, mencakup semua manusia, semua makhluk. Ya, sepanjang di situ ada ilmunya Allah, maka di situ pun ada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan saja orang kafir, apakah tidak dapat rahmatnya Allah? Dapat. Ya, orang-orang Buddha, Hindu. Ya, katanya baru dengar berita tadi ada kuil terbesar se-Asia Tenggara di Kalideres. Emang benar itu? Itu yang terbesar itu. Ya, padahal kalau dari luar kayaknya kecil-kecil aja. Ya, tapi katanya paling besar, banyak patung-patungnya, ukiran-ukirannya, jadi wisata. Ya, yang datang bukan hanya orang-orang Buddha, pakai kerudung datang. Foto-foto di sana, selfie-selfie di sana. Ya, apakah orang yang seperti ini sama Allah langsung diazab? Langsung dimurkahi, langsung dilaknat? Tidak, alhamdulillah, masih dikasih nafas, masih dikasih makan, masih diberi rezeki. Ini namanya rahmat ammah. Sepanjang ilmunya Allah ada di sana, maka rahmat pun ada. Makanya Allah katakan Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Ya Rabb kami, Engkau maha luas, meliputi segala sesuatu, rahmat dan ilmunya. Kata para ulama, selama di situ ada ilmunya Allah, rahmatnya Allah juga masuk di sana. Ya, misalkan di dasar lautan yang paling dangkal, Allah tahu di situ ada makhluk, tahu, maka dia pun dapat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan khawatir, kan Allah juga melihat kita, Allah mengetahui kita. Masa iya nggak dapat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala? Ya, pernah anak ketemu pedagang dari Padang, ya, dia datang dagangnya di Blok F, Tanah Abang, sepi. Kata dia, kenapa harus takut? Masya Allah, kenapa? Ya harus sedih. Tanah Abang ini, kata dia, dalam sebulan yang datang berapa juta, kata dia. Anggap yang datang ke saya itu 1%. Ya, 1 juta, anggaplah 1 juta orang. 1%-nya berapa? Hah? 100 apa? Dikurangin oleh 2. Berarti berapa kalau 1%-nya? 1.000 apa 10.000? Hah? 10.000 ya? 10.000. Itu datang doang, kata dia, 1% dari 1 juta. Ya, anggap dari 10.000 yang beli 1%, kata dia. Masya Allah nih, ilmu baru nih dari pedagang. Makanya pantas julukannya Padang, apa? Pandai dagang. Tapi yang kita lihat adalah ya tawakalnya, dia merasa ya harapnya itu besar, rahmatnya Allah itu besar. Ya, makanya orang dagang itu emang harus besar apanya? Dadanya lapang. Ini baru buka lapak, mana yang beli? Besok udah gulung tikar. Ya mana ini pembelinya nih? Gue udah duduk udah 5 jam nih,
Nggak ada. Ya bisa jadi hari ini kosong, besok ada. Yang penting apa? Jangan pernah putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang putus asa dengan rahmatnya Allah hanya orang-orang fasik, orang-orang kufar yang putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya rahmah amah luas. Yang kedua namanya rahmat khassah, khusus. Ya. Mafhum, hanya diberikan kepada hamba-hambanya yang beriman, dikasih hidayah, dikasih iman yang kuat, dikasih tauhid yang benar, memahami agama yang hak. Ini hanya diberikan kepada hamba-hambanya yang beriman. Yang tidak beriman tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diberi taufik, diberikan kemudahan untuk melakukan kebaikan, ya, diberikan kekokohan di dalam tauhid, di dalam hidayah, di dalam Islam, mati dalam keadaan husnul khatimah. Itu disebut dengan rahmat apa? Khassah. Tapi ingat, terikat hanya untuk orang-orang yang beriman. Makanya pahami konsep iman itu apa, supaya kita masuk dalam kategori orang-orang yang beriman. Bukan hanya mimpi, bukan hanya oh saya ingin mendapatkan rahmat Allah, tapi nggak tahu rahmat Allah diberikan kepada siapa secara khusus. Harus ngerti, ya, bagaimana iman yang hak sehingga dia layak dikatakan mukmin. Sebagaimana misalkan dia mau masuk surga bi ghairi hisabin wala adzab. Apakah random saja Allah Subhanahu wa taala pilih? Ya, enggak. Pasti ada sebabnya. Ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala pilih dia untuk mendapatkan surga bi ghairi hisabin wala adzab. Itu disebut dengan rahmah khassah. Jadi hanya diberikan kepada siapa? Orang-orang yang beriman. Maka dari sini kita ambil kesimpulan, Rahman nama Allah artinya Dzur-Rahmah wasi'ah, dan rahmatnya amah luas. Dan disebutkan di dalam nas mutlak, dia bersendirian saja. Sedangkan Rahim Dzur-Rahmah wasilah, dan rahmatnya khassah. Tadi wa kana Allahu bil mu'minina rahima. Rahimah diikat dengan mukmin, berarti dia khassah. Dan kata rahim selalu disebut terikat, tidak sendiri. Misalkan diikat dengan tawab, ini menunjukkan Allah ampuni dia karena Allah rahim. Ya, diikat dengan aziz, Allah maha perkasa, juga dibarengi dengan sifat rahmah. Berbeda manusia, aziz tapi zalim. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat aziz atau izzah, tapi juga apa? Rahmah. Itu kurang lebih arti dari Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Wallahu taala alam. Wa illa, ya, lisan ini tidak sanggup untuk ya menggambarkan betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Intinya sekali lagi, belajar nama-nama Allah itu bukan sekedar menghitung, bukan sekedar menghafal, pahami artinya dan jadikan itu satu motor, ya, yang membentuk karakter kita. Tadi minimal kita dapat karakter roja, mafhum. Tapi jangan ini aja, khaufnya juga harus ada nanti untuk nama-nama yang lain, seperti nama Malik. Makanya setelah Ar-Rahmanir Rahim apa? Maliki Yaumiddin. Allah itu Raja Yaumul Qiyamah. Dari sana para ulama petik ada sifat khauf. Karena Allah itu Raja. Namanya orang ketemu Raja itu rasanya apa? Takut. Ya, jangan-jangan nanti ditembak lagi. Ya, dulu ada katanya pelawak diundang sama Soeharto. Dia mau ngelawak udah takut dia. Takut ditembak nanti. Kalau nggak lucu atau kalau menyinggung. Takut jawabnya sama Soeharto. Didor gitu. Briefingnya aja katanya bisa 2 bulan. Ya, ngajuin dulu materi. Oh, ini boleh nggak? Ini boleh nggak? Sudah ketakutan. Makanya dari kata Maliki Yaumiddin nanti kita bisa ambil karakter apa? Al-Khauf pada diri kita. Nah, itu yang terpenting, belajar asma wa sifat. Tumbuhkan karakter yang indah ya di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah katakan walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Berdoalah kepada Allah, ya, doa minta atau doa ibadah. Itu ibadah gerak-gerik kita, sedang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama yang husna tadi. Ya, pahami Allah apa nama artinya, Rabb apa artinya, Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim. Semoga kita termasuk hamba-hambanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal
alamin. Fadhal, ada pertanyaan? Ya. Apa? Ar-Rahim terikat dengan yang lain. Kalau Rahman sendiri. Kalau berdoa boleh panggil ya Rahman, ya Rahim, karena itu babnya memanggil. Ya, sedangkan yang tadi kita sebutkan di dalam nas disebutkan bergandengan. Tapi ketika dia berdoa boleh ya Rahman, ya kasihanilah aku, ya Rahim, rahmatilah aku, boleh. Ya, sebut nama Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ya Rahman, ya Rabb. Sebut terus yang banyak. Apa yang hira hafal sebutin. Karena Allah semakin senang ketika dipuji, disanjung. Karena menyebut nama itu pujian. Ya, menyebut nama Allah dalam doa itu termasuk adab, termasuk pujian. Makanya Al-Fatihah itu mengajarkan kepada kita. Itu pujian dulu. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, baru doa. Ihdinas siratal mustaqim. Kita diajarkan menyebut nama Allah, memanggil nama Allah, bertawassul dengan nama-namanya yang husna. Ya, insyaallah taala itu termasuk ya cepat terkabulkannya sebuah apa? Doa. Jangan tiba-tiba kabulkan doa saya. Ya. Saya mau makan, saya mau kaya, kabulkan. Ini enggak ada adabnya namanya. Ya, panggil nama Allah Subhanahu wa taala, kemudian sebutkan hajatnya. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Fadhal. Apa Usamah yang kita ambil nama hari ini? Hah? Dan Ar-Rahim. Apa bedanya Ar-Rahman dengan Ar-Rahim? Mal farq bain Ar-Rahman wal Rahim? Ar-Rahman dzur rahmah, ahsan, dzur rahmah al-wasi'ah. Wal Rahim dzur rahmah wasilah. Ahsan, barakallahu fiik. Itu ya, kalau Rahman itu luas, mencakup semuanya. Baik yang kafir, yang muslim, binatangnya, tumbuhannya, semuanya kena rahmatnya Allah. Tapi kalau Ar-Rahim khas, diberikan hanya orang-orang yang apa? Beriman. Maka dari sana juga tadi sekali lagi kita ambil karakter bagaimana iman yang benar itu. Itu setiap apa yang kita petik dari ayat, ya berusaha kita ambil untuk memperbaiki karakter kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala kokohkan kita, semoga Allah Subhanahu wa taala ya berikan kita keistiqomahan, banyak meminta kepada Allah dengan nama-namanya yang husna dan sifatnya yang ula, agar Allah Subhanahu wa taala ya memberikan kita keistiqomahan. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.